Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus pengeksekusian tragis yang pernah terjadi di negara Thailand pada bulan Januari tahun 2025. Di mana ada seorang polisi dieksekusi di sebuah tempat cukur rambut setelah dia melerai sebuah perkelahian yang sebenarnya bukan urusannya. Kejadian ini berakhir menyedihkan. Sang polisi ditembak secara beruntun di depan warga lainnya. การนี้ศาลออกเงินโหดเกินคนคือฆ่าระดับรองสารวัตรปราบปรามสน.สายไหมฆ่ารุนแรงขนาด Bagaimana kronologi lengkap tentang kasus yang mengerikan ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di Jalan Chalermpong, Distrik Saimai, Kota Bangkok, Thailand, tinggallah seorang pria bernama Bang Rang Kesapon yang berusia 55 tahun. Dia tinggal bersama sang istri yang bernama Nitaya Kesapon yang berusia 52 tahun. Keduanya sudah menikah selama lebih dari 25 tahun, tetapi belum juga mempunyai seorang momongan. Meski begitu, mereka berdua tetap hidup dengan harmonis. Di distrik Saimai, Bang Ran bekerja sebagai polisi. Dia menjabat sebagai wakil kepala unit patroli Polsek Saimai, Kota Bangkok. Dia sudah mengabdi sebagai polisi selama bertahun-tahun dan sebentar lagi akan memasuki masa pensiunnya. Di daerah tempat dia tinggal, Bang Ran dikenal sebagai seorang polisi yang sangat baik. Saat berpatroli, dia selalu siap siaga membantu warga yang sedang kesulitan, mulai dari hal kecil sampai ke hal yang besar. Seperti contohnya, dia pernah membantu mendorong motor warganya yang mogok, atau membantu mencari kunci motor yang hilang, bahkan sampai melerai sebuah perkelahian. Hampir seluruh warga mengenalnya dan juga menaruh hormat kepadanya. Tak hanya sering membantu warga, Bang Ran juga sering mengobrol dengan warga sekitar. Biasanya setelah shiftnya selesai, Bang Ran akan mampir ke sebuah toko cukur rambut milik seorang pria bernama Picin. Toko tersebut terletak di Jalan Chalermpong dan di depan toko itu disediakan kursi di mana Bang Ran bisa duduk serta berbincang dengan Picin sambil meminum kopi atau memakan cemilan yang disediakan oleh Picin. Lalu di seberang toko cukur rambut tersebut ada sebuah bengkel motor. Bengkel ini milik seorang pria bernama Ananop Srisup yang berusia 41 tahun. Di bengkel tersebut Ananop tinggal bersama istrinya yang bernama Rungnapa Tejati yang berusia 44 tahun. Ananop sudah bekerja sebagai montir selama kurang lebih 10 tahun lamanya. Dia memberikan jasa memperbaiki motor. Di daerah itu, Ananop dikenal sebagai montir yang handal. Namun meski begitu, dia juga dikenal sebagai seseorang yang sering mabuk-mabukan. Seringkali setelah menyelesaikan pekerjaannya, Ananop terlihat meminum minuman keras di depan bengkelnya. Kemudian tak hanya itu, Ananop juga terkenal kasar di lingkungan itu. Dia seringkali memulai pertengkaran dengan orang-orang karena hal-hal yang sepele. Seperti contohnya saat dia tidak sengaja bertabrakan atau ketika seseorang memandang dirinya. Dia merasa tidak suka jika dia dipandang oleh orang lain secara sinis. Meski memiliki reputasi yang tidak terlalu bagus, Ananop ternyata sering mengukir prestasinya sendiri. Dia kerap kali mengikuti turnamen balap motor dan beberapa kali menang di turnamen tersebut. Tetapi sayangnya, kemenangan-kemenangan itu tak bisa mengubah kebiasaan hidupnya, yaitu meminum minuman beralkohol. Singkat cerita, pada tanggal 3 Januari tahun 2025, seperti biasa Bang Ran pergi ke toko cukur rambut milik Picin. Dia saat itu baru saja selesai berpatroli dan shift kerjanya sudah selesai. Ketika itu Bang Ran masih mengenakan celana kerjanya, namun dia sudah mengganti baju atasan seragamnya dengan sebuah kaos hitam. Saat itu sudah hampir tengah malam. Bang Ran dan Picin sedang duduk bersebelahan di depan toko Picin. Jalanan sudah gelap dan sepi, namun masih ada beberapa mobil atau motor yang lewat di sana. Sementara itu di seberang jalan, tepatnya di depan bengkelnya, Ananop sedang duduk sambil meminum minuman keras bersama seorang temannya. Mereka memandang jalanan sambil memegang sebuah botol. Kemudian di tengah jalan yang sepi tersebut, seorang pria mengenakan kemeja putih tiba-tiba saja lewat. Dia berjalan sambil memandang ke sana ke sini seakan sedang mencari sesuatu. Dan saat itulah tiba-tiba saja pandangan matanya bertemu dengan pandangan mata Ananop.
Keduanya pun bertatapan selama beberapa saat. Lalu tanpa diduga, Ananop bangun dari duduknya dan langsung berjalan ke arah si pria, kemudian mencengkram ke arah si pria itu. Di samping itu, teman Ananop ikut kaget dengan sikap Ananop yang tiba-tiba saja marah. Namun karena dia juga sedang mabuk, dia pun tak memperdulikan Ananop dan membiarkannya melakukan apapun sesuka hatinya. Si pria tadi langsung terkaget ketika dia mendapatkan perlakuan kasar itu. Dengan gugup, dia berusaha melepaskan cengkraman Ananop dari kerahnya. Sedangkan Ananop terus bergumam tentang bagaimana dia tidak suka cara pria itu memandang dirinya. Dia merasa pria itu sudah meremehkannya. Dia terus mencengkram kerah baju pria itu sambil menyuruh pria itu meminta maaf kepadanya. Lalu sementara itu di sisi lain, Bang Ran dan Picin mendengar suara orang berteriak. Tanpa menunggu lagi, Bang Ran pun langsung bangun dari duduknya dan melihat ke arah sumber suara. Dan saat itulah dia menemukan dua orang pria yang sedang bertikai. Sontak dia pun langsung mendekatinya. Sementara itu, Picin yang sudah biasa melihat Ananop bertengkar, dia pun tak mau lagi berurusan dengan hal itu. Dia kembali ke tokonya dan tak mau memperdulikan pertengkaran tersebut. Lalu kemudian setelah sampai di depan bengkel Ananop, Bang Ran langsung memisahkan Ananop dan si pria. Sambil berusaha untuk tetap tenang, Bang Ran berdiri di depan si pria berkemeja putih. Kemudian langsung berbicara kepada Ananop. Dia menjaga nada bicara dan kata-katanya supaya sebisa mungkin tidak menyakiti Ananop. Bang Ran belum pernah berinteraksi dengan Ananop sebelumnya. Namun dia sudah sering mendengar tentang Ananop. Tapi dia tidak yakin apakah Ananop mengenal dirinya atau tidak. Maka dari itu dia pun memperkenalkan diri. Bang Ran mengatakan kalau dia adalah seorang polisi. Kemudian dia juga menjelaskan kalau jika memang ada masalah, dia akan membantu mereka berdua menyelesaikan masalah itu. Tetapi sayangnya, Ananop yang sedang mabuk memberikan reaksi yang sama sekali tidak terduga. Dia ketika itu terlihat kesal. Lalu dalam keadaan kesal itu, dia pun langsung masuk ke dalam rumahnya. Lalu meskipun bingung, Bang Ran berpikir mungkin saja Ananop sudah tak ingin lagi memperpanjang permasalahan. Dia pun langsung berbicara kepada pria berkemeja putih tersebut. Saat itu Bang Ran melihat kalau sang pria masih ketakutan. Tangannya gemetar dan wajahnya pucat pasi. Bang Ran yang merasa kasihan dengan pria tersebut pun berusaha untuk menenangkannya. Dia mengelus pelan pundak pria itu sambil mengatakan kalau masalahnya sudah selesai dan dia menyuruh pria itu untuk segera pergi dari tempat tersebut. Pria itu lalu menuruti perkataan dari Bang Ran. Dia langsung pergi dari sana. Sedangkan Bang Ran berjalan keluar dari bengkel dan kembali masuk ke toko cukur rambut milik Picin. Tak lama setelah itu dari depan toko cukur rambut, Bang Ran melihat Ananop berdiri di seberang jalan. Dia ketika itu meneriaki sesuatu sambil menunjuk-nunjuk ke arah Bang Ran. Kemudian tak lama setelah itu, dia kembali dengan mengendarai motor bersama seorang temannya. Dia memarkirkan motor tepat di depan toko cukur rambut, kemudian turun dari motornya lalu masuk ke dalam toko. Begitu masuk, Ananop kembali menunjuk-nunjuk Bang Ran. Sambil berteriak, dia mengatakan siapa Bang Ran dan sehebat apa dia sampai dia berani-beraninya mengatur hidupnya. Ananop benar-benar tidak mengetahui siapa Bang Ran. Kemudian dia juga menyampaikan dengan nada yang mengejek kalau menjadi polisi tidak lantas membuat Bang Ran menjadi orang hebat. Karena adu mulut dari kedua orang ini, beberapa orang yang ada di dekat toko cukur rambut pun masuk ke dalam toko untuk memeriksa keadaan. Mereka mencoba menenangkan Bang Ran saat mereka melihat Bang Ran sudah mulai marah. Di tengah keributan itu, tiba-tiba saja Ananop mengatakan kalau Bang Ran telah mencari masalah dengan orang yang salah. Kemudian tanpa berlama, Ananop pun langsung mengeluarkan senjata api dari dalam kantongnya. Dia kemudian mengarahkan senjata itu ke arah Bang Ran. Dan tanpa ragu, dia langsung menarik pelatuk dari senjata api itu dengan melepaskan 5 tembakan secara beruntun. Tepat setelah tembakan beruntun itu, orang-orang di sana langsung berlari keluar toko, termasuk Picin sebagai pemilik toko. Mereka berusaha untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Untungnya, salah satu dari mereka dengan sigap langsung menelpon pihak ambulan dan juga pihak polisi untuk melaporkan kejadian ini. Kemudian di saat yang bersamaan, Bang Ran yang tidak bisa mengelak dari serangan itu, satu tembakan tepat mengenai kepalanya, membuatnya jatuh tergeletak di lantai. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya dan cairan merah mengalir dari lukanya.
Melihat keadaan Bang Ran yang sudah tak berdaya tidak membuat Ananov merasa puas. Dia kembali melesatkan tembakan beruntun dan kali ini dia melepaskan sebanyak 7 tembakan sekaligus. Dia melesatkan tembakan itu kemudian berteriak dengan lantang dengan mengatakan apakah Bang Ran berpikir kalau dirinya hebat. Tembakan beruntun itu kembali mengenai tubuh Bang Ran, sebagian banyak mengenai area dada dan juga perut. Semua serangan itu membuat nafas Bang Ran menjadi semakin lemah. Tubuhnya yang terluka parah tak bisa lagi digerakkannya. Rasa sakit yang luar biasa itu sudah tidak tertahankan lagi dan akhirnya dia pun kehilangan kesadarannya. Melihat Bang Ran yang sudah menutup mata, tak lantas membuat kemarahan Ananov selesai. Untuk melegakan hatinya, Ananov kembali melayangkan tembakan. Dia melesatkan 3 tembakan dengan jeda yang cukup lama pada setiap tembakan. Setelah itu, dia langsung menyimpan senjata apinya, kemudian berjalan ke arah motornya, lalu kabur dari tempat tersebut. Setelah Ananov pergi dari lokasi, orang-orang langsung kembali memasuki toko cukur rambut untuk melihat keadaan Bang Ran. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat tubuh Bang Ran sudah bermandikan cairan merah. Singkat cerita, setelah beberapa menit menunggu, petugas medis dan polisi pun sampai di lokasi kejadian. Begitu petugas medis sampai, mereka langsung memeriksa keadaan Bang Ran yang ternyata masih bernafas ketika itu. Namun setelah beberapa menit ditangani, nafas Bang Ran tiba-tiba saja berhenti. Petugas medis pun langsung berusaha menyelamatkan Bang Ran dengan memberikan pertolongan CPR. Pertolongan CPR ini adalah tindakan darurat yang dilakukan untuk membantu seseorang yang mengalami henti jantung atau henti nafas, dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi jantung agar dapat berfungsi kembali. Namun sangat disayangkan, usaha mereka tidak berhasil. Setelah beberapa menit berusaha, petugas medis akhirnya menyatakan kalau Bang Ran telah meninggal dunia. Mereka pun langsung mengamankan jasad Bang Ran agar dapat dibawa ke rumah sakit. Lalu sementara itu masih di hari yang sama, polisi melakukan investigasi di sekitaran lokasi. Mereka meminta keterangan dari para saksi serta memeriksa video CCTV di sekitar lokasi. Dari hasil wawancara dan juga rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yaitu bernama Ananov. Polisi pun langsung bergegas untuk melacak kemana Ananov kabur berdasarkan rekaman video CCTV. Kemudian berkat kerja cepat dari para pihak kepolisian, beberapa jam kemudian mereka langsung berhasil menangkap Ananov. Sayangnya mereka tak menemukan senjata api yang digunakan Ananov dalam kejadian itu. Setelah menangkap Ananov, mereka langsung membawanya ke kantor polisi untuk dilakukan proses interogasi lebih lanjut. Polisi dan Ananov sampai di kantor polisi. Di sana para awak media yang sudah mendengar tentang peristiwa ini, mereka pun sudah berkumpul. Ketika polisi membawa Ananov masuk ke ruang interogasi, salah seorang wartawan meminta keterangan dari Ananov. Dia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa alasan Ananov menyerang Bang Ran. Tak disangka, Ananov menjawab pertanyaan itu dengan senyum sekaligus tertawa. Dia sama sekali tidak terlihat sedih atau menyesal atas apa yang baru saja dia lakukan. Kemudian tak hanya itu, dalam proses interogasi, Ananov juga tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan polisi secara jelas. Jawabannya melantur dan berputar-putar tanpa adanya keterangan yang jelas. Karena menganggap Ananov belum bisa berpikir, polisi pun memutuskan untuk menerus proses interogasi keesokan harinya. Selagi Ananov menjalani proses interogasi, istri Bang Ran yaitu Nitaya mendengar berita duka ini. Dia pun langsung pergi ke rumah sakit untuk memeriksa jasad Bang Ran. Saat sudah di rumah sakit, betapa hancurnya Nitaya ketika melihat suaminya tergeletak tak berdaya. Nitaya langsung memeluk tubuh Bang Ran, tangisnya semakin kencang saat dirasakannya tubuh Bang Ran yang sudah sangat dingin. Namun tak ada yang bisa dilakukan oleh Nitaya. Dia hanya bisa menangis sambil memeluk tubuh suaminya, berharap dia bisa segera merelakan sang suami untuk pergi selama-lamanya. Lalu beralih ke tanggal 4 Januari tahun 2025. Tepatnya pukul 11 pagi, polisi mengadakan olah TKP. Mereka membawa Ananov ke lokasi kejadian untuk merekonstruksi saat pengeksekusian terjadi. Di tempat tersebut, orang-orang juga ikut berkumpul. Mereka adalah warga yang menghormati dan juga menyayangi Bang Ran. Ketika mereka melihat Ananov datang, mereka langsung meneriaki Ananov. Para warga tersebut melakukan hal itu sebagai bentuk kesedihan mereka karena telah kehilangan seseorang yang berharga bagi diri mereka. Bang Ran adalah seorang polisi yang bijaksana. Dia juga selalu bersedia membantu warga yang kesusahan. Hal ini membuat warga menganggap kalau dia adalah bagian dari keluarga mereka. Maka dari itu, kepergian Bang Ran sangatlah menguncang hati.
Kerusuhan tersebut akhirnya membuat proses rekonstruksi kejahatan hanya bisa berlangsung selama kurang lebih 5 menit. Setelah selesai, polisi pergi ke bengkel motor Ananov. Mereka menggeledah bengkel itu untuk mencari senjata api yang sebelumnya digunakan Ananov. Dalam penggeledahan tersebut, polisi menemukan sebuah senjata api kaliber di dalam peralatan bengkel milik Ananov. Mereka pun langsung mengamankan senjata api itu untuk nantinya dijadikan sebagai bukti. Masih di hari yang sama, beberapa jam kemudian tepatnya sekitar jam 2 siang hari, istri Bang Ran yaitu Nitaya melakukan ritual bersama para biksu di lokasi kejadian dengan niat untuk mendoakan Bang Ran. Nitaya berharap dengan melakukan hal tersebut, Bang Ran bisa beristirahat dengan tenang di alam sana. Selain Nitaya, beberapa orang juga ikut hadir dalam ritual tersebut. Para warga yang menghormati Bang Ran serta sanak keluarga Bang Ran juga ikut berkumpul untuk mendoakan kedamaian bagi Bang Ran. Bagi mereka, Bang Ran adalah sosok panutan yang layak diapresiasi dan diberikan penghormatan sebesar-besarnya. Tak hanya masyarakat, pihak kepolisian Saimai juga merasa sangat kehilangan. Mereka kehilangan salah seorang pemimpin yang sudah berbakti dan juga memberikan banyak pelajaran berharga bagi mereka. Untuk mengenang dan mengapresiasi jasa Bang Ran, Komisaris Besar Polisi Metropolitan Letjen Pol Siam Bonsom mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan kenaikan pangkat sebanyak 7 pangkat kepada Letjen Pol Bang Ran. Mereka menganggap bahwa meskipun Bang Ran sudah menyelesaikan shiftnya saat kejadian, namun dia tetap gugur saat dia menjalankan tugasnya sebagai polisi. Untuk itu, dia pun layak mendapatkan penghargaan yang sebesar-besarnya. Sampai saat konten ini dibuat, proses peradilan terhadap Ananov masih berlangsung. Jika nantinya dia dinyatakan bersalah atas pengeksekusian Bang Ran, kemungkinan besar dia akan dijatuhi hukuman eksekusi. Karena di negara Thailand, hukuman untuk orang yang melakukan pengeksekusian terhadap pejabat pemerintah yang sedang menjalankan tugas, seperti polisi ataupun tentara, sudah pasti adalah hukuman eksekusi. Sementara proses peradilan dilakukan, keluarga korban dan masyarakat secara luas masih dirundung perasaan duka yang mendalam. Mereka kehilangan sosok seseorang yang dulunya selalu ada saat mereka membutuhkan. Bang Ran adalah seorang suami yang penyayang, yang selalu memperlakukan istrinya dengan baik dan juga penuh perhatian. Selama menjabat sebagai petinggi di kepolisian, dia masih tetap selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan juga tanpa pamrih. Namun sosok itu kini sudah tak ada lagi. Meskipun begitu, kebaikan, keberanian, dan kerendahan hati Bang Ran akan selalu hidup di hati orang-orang yang menyayanginya. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan semoga Bang Ran bisa beristirahat dalam damai, serta semoga keluarga yang ditinggalkan bisa melalui kesedihan ini dan melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik.